Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Langsung perbincangan mengenai agenda Muktamar PKB 2024. Selain bersama dengan Mas Hensat, kita juga sudah kehadiran dari Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang, terima kasih sudah hadir. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kang, langsung saja Kang, tadi kita sempat berdiskusi ya soal agenda Muktamar PKB 2024 Kang. Tadi kita baru saja menyimak ada kehadiran dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, termasuk Ketua Dewan Syuro PKB pertama. Nah, ini kalau kita melihat dalam proses Muktamar PKB, khususnya 2024 ya Kang ya, bagaimana proses demokrasi yang diterapkan kalau menurut Kang Ujang? Ini menarik ya, saya sering berdiskusi dengan Bang Hensat gitu, bagaimana proses demokrasi berjalan di Indonesia. Nah, kita sekarang mengalami gangguan-gangguan demokrasi. Apa? Ada intervensi gitu, kekuasaan gitu kepada partai politik. Ini kan tidak bisa dinafikan. Ini terjadi di Partai Golkar. Nah, di PKB ini tidak ada, alhamdulillah. Kenapa? Kita menyaksikan bahwa hari ini pembukaan ya sedang berproses, sedang berjalan. Kita tahu juga unsur pemerintah datang, ada Wakil Presiden, tadi Ketua Dewan Syuro yang pertama, lalu juga ada Menko Polhukam. Ini sesuatu anugerah bahwa demokratisasi ya, berjalan di PKB berjalan dengan lancar. Termasuk tadi intervensi kekuasaan itu bisa disaring, bahkan menurut saya tidak menjangkau kepada PKB, dan ini menarik menurut hemat saya. Oke, tapi kalau untuk proses muktamarnya sendiri, untuk para kader ya, terutama ini kan para kader mulai dari teman-teman dari DPW, DPC adalah pemilik suara sah ya, untuk pemilihan ketua umum periode 2024 hingga 2029 di Muktamar PKB kali ini ya, Kang Ujang ya. Bagaimana proses demokrasinya kalau menurut Kang Ujang? Ya, ini kan kompak. Partai punya ADART, punya konstitusi yang harus ditaati. Selama itu dijalankan dengan baik oleh seluruh kader ya, oleh seluruh pengurus, maka nanti siapapun yang terpilih itu sah, konstitusional. Nah, ini yang harus kita bangun. Berbeda dengan kita menyaksikan kemarin, mohon maaf ya, Partai Golkar kita kritik, kita menyaksikan bagaimana calonnya calon tunggal, seolah-olah semua sudah dikondisikan. Ini kan ada problematika demokrasi di sana. Nah, kita objektif dalam konteks untuk mengamati ini semua. Nah, PKB tidak. PKB mengalir, kader-kadernya kompak gitu dalam konteks mempersiapkan pemilihan ketua umumnya. Nah, ini yang menurut saya bahwa demokratisasi yang terjadi di PKB berjalan gitu, berjalan sesuai dengan koridor demokrasi dan sesuai dengan ADART, tidak ada tekanan, tidak ada intervensi gitu, dan itu menurut hemat saya harus berjalan juga di partai-partai yang lain. Oke, proses demokrasi itu yang perlu ditekankan ya, Mas Hensat. Kalau kita melihat tadi ada kehadiran dari Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tadi saya sebutkan ya, Mas Hensat ya, Wapres sekaligus Ketua Dewan Syuro PKB pertama. Ini melihatnya dalam konteks demokrasi dalam pemilihan ketua umum di Muktamar PKB ini gimana, Mas Hensat? Saya menilainya bukan hanya demokrasi ya, tapi juga konsolidasi. Sebelum ini kan ada desas-desus ya, katanya ada gesekan-gesekan antara NU dengan PKB, tapi ternyata di sini NU-nya baik-baik aja. Bahkan Pak Ma'ruf Amin hadir, kemudian Kiai Said Agil Siraj juga katanya hadir. Jadi artinya sebetulnya desas-desus itu tidak terbukti pada saat muktamar ini. Mungkin ada pengurus PBNU ya yang ingin melakukan gelar pendapat kali ya bersama dengan PKB, tapi ternyata pada saat muktamar ini kan tidak terbukti dan adem ayem aja. Bukan saja demokratis menurut saya, sekali lagi saya ulangi, tapi ini juga konsolidasi yang apik gitu di tubuh dan diri PKB. Oke, konsolidasi struktural internal. Ini menarik sekali ya. Nah, tapi gini Kang Ujang, nanti kan kalau kita baca tadi juga Mas Zainul sempat menyampaikan ya bahwa kehadiran dari Kiai Haji Ma'ruf Amin di sini untuk memberikan arahan dalam Muktamar PKB. Nah, seberapa signifikan arahan ini bisa membuat konsolidasi struktural internal tadi yang disampaikan oleh Mas Zainul? Ya, bagi saya gini, ini simbol negara, simbol pemerintah yang menurut saya ya ada dukungan dari negara, dari pemerintah kepada proses katakanlah Muktamar PKB. Nah, lalu ada pengarahan, sebagaimana sejauh mana gitu itu akan diikuti oleh para peserta muktamar. Saya meyakini PKB itu ada tradisi samina wa ta'na gitu, bahasa karangan Nahdliyin. Kami mendengar dan kami taat gitu. Dan itu arahan-arahan biasanya dari kiai sesepuh gitu atau ulama-ulama khos katakanlah itu pasti akan didengar. Dan saya melihat tradisi itu berjalan di PKB. Saya
6 tahun pesantren, Mbak. Jadi agak tahu persis tradisi-tradisi di kalangan Nahdliyin itu. Jadi Sami'na wa Ata'na itu akan dipegang teguh oleh para mutamirin ya, yang hadir di Bali ini. Dan saya tadi melihat, menyaksikan ya begitu gegap gempitanya, semangat para kader katakanlah untuk mensukseskan muktamar ini. Dan jangan lupa tadi himbauan atau kalau bahasa saya pencerahan ya dari Pak Wapres itu akan menjadi simbol dukungan dari negara kepada PKB, termasuk juga tadi akan katakanlah para muhtamirin yang akan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau begitu. Oke, baik. Nah, ini nanti kita sama-sama mendengarkan ya arahan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin seperti apa, karena kan acara sampai saat ini juga masih berlangsung. Kita sama-sama nanti akan mendengarkan bagaimana pernyataan atau arahan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi begini, Mas Hensat, kalau tadi disampaikan ya bahwa arahan ini memiliki makna yang signifikan, memiliki peran yang signifikan karena bisa kemudian berpengaruh terhadap konsolidasi struktural internal PKB ya. Tapi bagaimana kemudian kalau kita lihat dinamika dalam proses pemilihan nanti? Ini sangat tergantung ya dari bagaimana peserta muktamar yang memiliki atau berhak memberikan suaranya melakukan proses demokrasi di saat muktamar nanti. Nanti kan yang paling demokratis itu ada sesi untuk memberikan pandangan. Usulan pandangan ya. Itu ada 38 provinsi itu boleh memberikan pandangan umum tentang muktamar ini, sekaligus juga memberikan nama kira-kira calon-calon apa saja, siapa saja yang bisa mereka dorong gitu. Nah itu menarik sekali. Nah tapi intinya di dalam muktamar ini saat di luar sana kondisi demokrasi sedang diuji ya. Rakyat menginginkan ada perbaikan demokrasi, kemudian ada godaan-godaan dari KPU dan DPR kemarin yang akhirnya juga bisa disettle hari ini. Dan nampaknya jadi muktamar ini akan lebih berarti. Artinya kita bisa melihat juga selain ketua umum dan kepengurusan baru, kira-kira jago-jago dalam pilkada yang akan didorong oleh PKB nantinya siapa aja. Karena itu akan sangat tergantung dari keputusan hari ini. Kan rekomendasi partai itu biasanya ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen ya. Dan satu lagi menariknya itu adalah entah apa yang terjadi dengan perpolitikan itu, hampir semua partai menarik muktamarnya, rakernasnya, munasnya ke sebelum penentuan pendaftaran pilkada gitu. Itu seperti ada komando gitu ya. Apakah kemudian itu berkaitan dengan pergantian Menkumham kemarin atau ada agenda-agenda lain? Nah itu akan menarik dibahas nanti ada Vita. Oke, nah termasuk kalau kita tadi dengarkan ya, Mas Zainul selaku Sekretaris OSIS kan menyampaikan bahwa enggak tadi, yang sebelumnya, sebelum Kang Ujang, kan sempat ngomong bahwa agenda muktamar PKB itu selain pemilihan ketua umum periode 2024 hingga 2029, itu adalah akan disampaikan bagaimana sikap politik dari PKB, Kang Ujang. Nah kalau menurut Kang Ujang, bagaimana di tengah proses pemilihan ketua umum ini ya? Wajah pilkada khususnya nanti untuk PKB ini gimana? Menurut saya ada 2 poin yang penting dalam muktamar ini, tentu di antara banyak poin lagi. Bang Hensat pasti sudah paham. Pertama, ini soal pilkada kan. Jadi soal pilkada pasti tadi Bang Hensat sudah men-spill ya, begitu pentingnya gitu tanggal 27-29 itu tanda tangan dari ketua umum termasuk PKB dan partai lain. Tadi bahkan kongres muktamar atau munasnya pun dipercepat. Nah, tadi pilkada ini menjadi juga arena pertarungan partai-partai untuk persiapan 2029. Yang kedua, poin pentingnya adalah sikap PKB dalam muktamar ini. Ya saya melihat apakah nanti sikapnya tadi apakah masuk pemerintahan ataukah ada di luar. Saya sih melihat ya, saya sudah katakan dalam konteks kenyamanan PKB itu saya melihatnya lebih cenderung lebih nyaman masuk ke pemerintahan. Dan disitulah sebenarnya mungkin ketika masuk pemerintahan ya banyak kontribusi yang bisa diberikan PKB untuk masyarakat bangsa dan negara. Saya melihatnya ke sana, ada titik di mana PKB muktamar kali ini gitu ya. Kelihatannya saya prediksi, tentu prediksi saya spekulatif, tapi saya sudah melihat kelihatannya arah-arah dukungan PKB itu masuk ke pemerintahan, dan itu menurut saya positif dan bagus-bagus saja. Selama ada kontribusinya untuk bangsa dan negara, saya rasa oke begitu. Oke, tapi indikator itu dari mana, Kang Ujang? Saya sudah katakan dulu ketika di Pilkada Jakarta, saya bilang, saya dengan Pak Saiful Huda itu, Wasekjen PKB mengatakan, analisa saya nanti
Kim PKB itu banyak berkoalisi juga dengan Kim. Ya di banyak daerah tadi saya bicara dengan Pak Sekjen PKB Pak Hasanuddin mengatakan, iya Kang kami banyak juga berkoalisi dengan Partai Gerindra. Dan jangan lupa Cak Imin kan sudah berkomitmen ingin bersama-sama dengan Partai Gerindra. Itu saya rasa indikasi yang kuat gitu bahwa PKB ya akan lebih nyaman masuk ke pemerintahan dan DNA PKB sebenarnya ada di pemerintahan dari dulu gitu. Oke, DNA PKB itu ada di pemerintahan kalau kita melihat dari sejarah sebelumnya ya. Tapi kita lihat, tapi kalau bicara soal pilkada, akankah nanti komposisinya itu akan berubah jauh signifikan atau memang sama seperti yang sebelumnya sudah sempat disampaikan? Misalnya terutama untuk daerah-daerah basis kantong suara PKB ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hari ini Vita, kita melihat banyak sekali umbul-umbul spanduk baliho di sekitar area Muktamar ini dengan tagline solusi untuk Indonesia. Jadi begitu beraninya PKB meletakkan tagline solusi untuk Indonesia itu dalam rangka menjelang pilkada. Ini sebuah hal yang menurut saya positif karena PKB melihat pilkada itu juga sebagai satu kesatuan demokrasi di Indonesia. Jadi setelah kita selesai pileg, setelah selesai pilpres, ini pemilu level nasional selanjutnya nih. Di level-level daerah memilih kepala daerah. Makanya kemudian dikasihlah tagline solusi untuk Indonesia. Ini bukan saja berani menurut saya PKB menempatkan diri sebagai solusi untuk Indonesia, tapi juga menurut saya untuk menarik perhatian pemenang pemilu kemarin, Pak Prabowo, karena pastinya juga akan bertanya-tanya kira-kira solusi apa yang dibawa oleh PKB untuk membantu Prabowo Subianto dalam rangka menjalani jabatan presiden nantinya. Nah ini menarik juga menurut saya strategi PKB ini. Oke, strategi PKB cukup menarik, tapi gini Kang Ujang, kalau kita melihat wajah dari kader-kader PKB yang akan diusung nanti ya dalam pilkada, terutama kita kan tahu ya ada dinamika belakangan terakhir ini soal RUU Pilkada, ditambah ini juga tengah berlangsungnya Muktamar PKB. Bagaimana konstelasi untuk internal PKB dalam mengusung calon-calonnya ke depan? Ya, PKB punya pengalaman dalam konteks menyusun katakanlah kandidat-kandidat yang akan diusungnya. Kan semuanya ada ukurannya, ada indikator, parameter, standar ya. Siapa yang akan didorong, siapa yang akan diusung. Bang Henry ini jago pemenangan, jago survei juga, sudah paham. Nah, dalam konteks itu saya melihat tentu ini sudah karena pengalamannya sudah panjang. Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan dari PKB. Tentu akan dimunculkan jago-jagonya ya. Tentu dengan kriteria misalkan punya elektabilitas yang tinggi, punya popularitas, mungkin juga mohon maaf punya isi tas, punya akseptabilitas. Ya, itu mungkin yang akan utama dimunculkan oleh kader-kader PKB termasuk oleh DPP PKB. Tapi yang penting Mbak Pita, ada keberanian dari Cak Imin, jangan lupa ya, kader-kader itu kader partai itu sulit untuk bisa maju di Pilpres maupun Pilkada. Cak Imin berani menembus itu. Iya, kita tahan dulu soal wajah Pilkada di PKB. Kita akan coba simak, ini ada video kemenangan PKB yang akan langsung ditayangkan berikut ini untuk Anda.